Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7, bab 3 anak-anak, persamaan linear. Kita akan belajar subbab 1, persamaan dan pertidaksamaan. Ada di halaman 90 sampai dengan 95. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada bab 3 ini kita akan belajar tentang persamaan linear anak-anak. Yang ke-1 persamaan, kedua penerapan persamaan linear. Apa hubungan antara dua besaran? Permen dan uang logam Rp100 diletakkan pada kotak. Tini, Yudi, Yuni, dan Tommy masing-masing mengambil secara acak segenggam permen dan uang logam Rp100 dari kotak. Banyaknya permen dan uang yang mereka dapatkan ditunjukkan sebagai berikut. Kita cermati anak-anak. Tini mendapatkan 3 permen dan 2 uang logam. Selanjutnya Yudi mendapatkan 5 permen dan 3 uang logam. Yuni mendapatkan 2 permen dan 4 uang logam. Tommy mendapatkan 1 permen dan 10 uang logam. Kegiatan ke-1 anak-anak, sebuah timbangan digunakan untuk membandingkan berat permen dan uang logam pecahan Rp100 yang diperoleh setiap anak. Hasilnya ditunjukkan berikut ini. Ini yang ke-1, ini hasil timbangan antara permen dan uang logam Tini dan Yudi anak-anak. Kita cermati di sini, ini timbangannya miring ke sebelah kanan. Ini artinya yang sebelah kanan yang lebih berat. Dari timbangan, hasil timbangan yang ke-1 ini bisa disimpulkan bahwa berat 3 permen, 2 uang logam kurang dari berat 5 permen, 3 uang logam. Berat dari 3 permen di sini dan 2 uang logam ini kurang dari atau lebih ringan dari berat 5 permen, 3 uang logam milik Yudi. Lanjut ke yang kedua, hasil timbangan yang kedua anak-anak, kita cermati. Ini antara permen dan uang logam milik Tommy dengan permen dan uang logam milik Yuni. Timbangannya miring ke kiri, artinya di sini ini yang lebih berat yang kiri anak-anak. Yang lebih berat berarti di sini berat 1 permen 10 uang logam lebih dari berat 2 permen 4 uang logam. 2 permen 4 uang logam. Kalau seperti ini anak-anak, untuk timbangan ke-1 dan kedua karena beratnya tidak sama, ini kita tidak bisa menentukan berat 1 permen itu berapa. Kita tidak bisa menentukan berat 1 uang logam juga tidak bisa karena ini beratnya tidak seimbang. Lanjut yang ketiga anak-anak, kita lihat hasil timbangannya. Di sini timbangan miring ke hasil penimbangan ini miring ke sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan lebih berat dari yang sebelah kiri. Di sini kita simpulkan berat 2 permen 4 uang logam kurang dari berat 5 permen 3 uang logam. Nih, yang keempat sekarang kelihatan di sini hasil timbangannya adalah seimbang, berarti sama berat antara yang kiri dan yang kanan. Bisa kita simpulkan bahwa berat 3 permen 2 uang logam sama dengan berat 1 permen 10 uang logam. Kalau untuk timbangan yang keempat ini, hasil penimbangan yang keempat, kita bisa menentukan berat untuk 1 permen anak-anak, karena di sini beratnya seimbang. Ke kegiatan kedua anak-anak, jika berat sebutir permen adalah X gram dan berat 1 keping uang logam Rp100 adalah 1 gram, maka dari pernyataan matematika pada kegiatan 1, mana yang dapat dipakai untuk menentukan berat 1 permen? Bagaimana cara kita menentukan beratnya? Baik, ini yang sebelah kanan, yang seimbang ini adalah gambar keempat tadi anak-anak, pernyataan keempat. Ini pernyataan antara permen dan uang logam milik Tini dan juga Tommy. Ibu bacakan yang dalam kotak pembahasannya. Pernyataan matematika yang dapat dipakai untuk menentukan berat 1 permen adalah pernyataan keempat, yaitu berat 3 permen 2 uang logam
sama dengan berat 1 permen 10 uang logam karena posisinya seimbang. Cara menentukan berat 1 permen yaitu dengan mengurangkan 1 permen 2 uang logam pada timbangan sebelah kiri. Untuk timbangan yang sebelah kiri kita kurangi 1 permen dan juga 2 uang logam. Selanjutnya di sini dan 1 permen 2 uang logam pada timbangan sebelah kanan. Pada timbangan yang sebelah kanan juga kita kurangi 1 permen dan juga 2 uang logam. Di sini 10 tadi, di sini tinggal 8 anak-anak. Ini. Maka didapatkan berat 2 permen sama dengan berat 8 uang logam. Berarti berat 2 permen yang ada di sini sama dengan berat 8 uang logam yang ada di sebelah kanan. Berat 2 permen atau 2X sama dengan 8 gram. Jadi berat 1 permen atau X adalah 4 gram anak-anak. 2X 8 gram, 2 permen 8 gram. Kalau 1 permen berarti 4 gram. Kita bisa menentukan berat 1 permen. Karena 1 permen beratnya X gram, dapatkah kita menggunakan bentuk aljabar? Tentu bisa. Kita dapat menyatakan setiap berat permen dan logam tersebut ke dalam kalimat matematika. Tapi bagaimana kita dapat menemukan hubungan antara kedua berat tersebut? Bagaimana menyatakan hubungan antara dua besaran dengan kalimat matematika yang menggunakan huruf? Kita akan belajar di halaman 92 dan bagaimana cara kita menghitung berat 1 permen akan dibahas di halaman 96 dan juga 98. Kita belajar subbab 1 anak-anak, persamaan dan pertidaksamaan. Yang ke-1 pertidaksamaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyatakan hubungan antara dua besaran. Materi anak-anak, bandingkanlah dua kalimat matematika di kiri dan kanan, kemudian isilah petak dengan salah satu tanda sama dengan kurang dari atau lebih dari. Yang ke-1 di sini 5 ditambah 3 kita bandingkan dengan 12 dikurang 5. 5 ditambah 3 8. 12 dikurang 5 7. 8 lebih dari 7. Ke soal kedua 20 dikurang 8 di sini 12. 7 dikali 2 14. 12 kurang dari 14. Selanjutnya soal ketiga 120 dibagi 4 30. Minus 5 dikali minus 6 30 anak-anak. Berarti tandanya sama dengan ini. Berarti 120 dibagi 4 itu sama dengan minus 5 dikali minus 6. Ke soal keempat 9 dikurang negatif 1 itu berarti ditambah. 9 ditambah 1 10. Selanjutnya 9 ditambah negatif 1 itu 8 anak-anak. Sama dengan dikurang 9 dikurang 1. 10 lebih dari 8. Gambar di samping ini memperlihatkan timbangan dari 1 yang ke 1. Ditetapkan bahwa berat satuan permen adalah X gram. Berat di timbangan sebelah kiri adalah 3X ditambah 2 gram. Berat di sebelah kanan adalah 5X ditambah 3 gram. Dalam hal ini sisi sebelah kanan lebih berat, sehingga kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai 3X ditambah 2 kurang dari 5X ditambah 3. Kita cermati, karena timbangannya ini hasil timbangannya miring ke kanan, yang berat sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri tadi 3X plus 2 gram, yang sebelah kanan 5X plus 3 gram. 3X ditambah 2 kurang dari 5X ditambah 3. Kalimat matematika yang menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut pertidaksamaan. Kita menyatakan A lebih besar dari B sebagai A, di sini terbuka ke kiri, selanjutnya B. A kurang dari B sebagai A, ini terbuka ke kanan tandanya. Selanjutnya B. Timbangan di 1 yang keempat menunjukkan bahwa berat pada sisi kiri adalah 3X plus 2 gram dan berat pada sisi kanan adalah X plus 10 gram.
Dalam hal ini sisi kiri dan kanan seimbang sama beratnya. Jadi kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai 3x ditambah 2 sama dengan x ditambah 10. Ini untuk hasil timbangan yang keempat. Sebelah kiri 3x plus 2 gram, sebelah kanan x plus 10 gram. Ini karena sama berat, ini seimbang, maka 3x plus 2 sama dengan x plus 10. Kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut persamaan. Ke soal 1 anak-anak, nyatakanlah hubungan antara 2 dan 3 dari 1 pada halaman 91 sebagai persamaan. Ini karena ini posisinya tidak seimbang hasil timbangannya ini anak-anak, maka ini sebenarnya bukan persamaan melainkan pertidaksamaan. Ganti dulu, pertidaksamaan. Baik, kita mulai dari soal 2 di sini. X ditambah 10 gram. Ini kita bandingkan dengan 2x ditambah 4 gram. Karena ini miring yang ke kiri, berat yang sebelah kiri, maka yang sebelah kiri lebih besar. Tandanya seperti ini. X ditambah 10 gram lebih dari 2x ditambah 4 gram. Ke pernyataan yang ketiga, ini kita cermati, ini timbangannya miring ke kanan, yang berat yang sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa 2x ditambah 4 gram ini kurang dari 5x ditambah 3 gram. Untuk persamaan dan pertidaksamaan, bagian di sebelah kiri tanda persamaan atau pertidaksamaan disebut sisi kiri. Bagian di sebelah kanan tanda disebut dengan sisi kanan. Jadi untuk persamaan ini tandanya sama dengan ini sisi kiri. Untuk pertidaksamaan ini adalah sisi kiri. Yang di sini sisi kanan, sini sisi kanan. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Harga karcis masuk Museum Angkut di Batu Malang adalah Rp A untuk dewasa dan Rp B untuk anak-anak. Jika hubungan antara dua besaran pada 1 dan 2 di bawah ini menggunakan persamaan dan pertidaksamaan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang ke-1, saya membayar karcis masuk untuk 1 orang dewasa dan 2 anak-anak dengan uang pecahan Rp10.000 dan saya menerima kembalian. Kalimat tersebut dituangkan dalam diagram sebagai berikut. Ini untuk 1 orang dewasa tadi adalah Rp A anak-anak di sini. Selanjutnya untuk 2 anak-anak berarti Rp ditambah dengan Rp dan uangnya ada Rp10.000 yang bawah di sini. Ternyata masih ada kembaliannya anak-anak. Ini artinya harga karcis untuk 1 orang dewasa dan 2 anak-anak ini kurang dari Rp10.000 karena masih ada uang kembalian. Sehingga dapat kita nyatakan A ditambah dengan 2B kurang dari Rp10.000. Dengan A adalah harga karcis dewasa dan B adalah harga karcis anak-anak. Lanjut yang kedua, total harga karcis untuk 3 orang dewasa dan 2 anak-anak adalah Rp15.000. Dinyatakan dalam diagram sebagai berikut. Untuk orang dewasanya 3 anak-anak, A rupiah. Ada 1, 2, 3. Untuk anak-anaknya B rupiah berarti 1, 2. Harganya sama dengan ini Rp15.000. Sehingga dapat kita nyatakan 3A ditambah 2B sama dengan 15.000. Dengan A adalah harga karcis dewasa dan B adalah harga karcis anak-anak. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Nyatakanlah dengan menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan. Dimulai dari soal 1. Menambahkan 5 ke 3 kali X menghasilkan 17. Menambahkan 5, ini tulis di sini. Ini menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan anak-anak. 5 menambahkan 5 berarti 5. Ini ditambah dengan 3 kali X. Ini ditambah dengan 3X.
Ini hasilnya sama dengan menghasilkan 17, berarti hasilnya sama dengan 17. Ini tandanya adalah persamaan. Boleh 3x ditambah 5 anak-anak. Selanjutnya yang kedua, pernyataan yang kedua, perlu waktu kurang dari 15 menit untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan x meter per menit. Waktu 15 menit ini masih waktu untuk menempuh jarak 3.600 meter dengan kecepatan x meter per menit. Ini kurang dari 15 menit. Tentu anak-anak ingat, untuk menentukan jarak S sama dengan V dikali dengan T. Untuk menentukan T-nya berarti S dibagi dengan V di sini. S-nya diketahui 3.600 meter dibagi dengan kecepatannya adalah X meter, ini 3.600 meter per menit. Ini, maka di sini didapatkan 3.600 dibagi X, ini adalah waktu. Ini meter dengan meter, kita coret tinggal 3.600. Di sini satuannya adalah ini per X dulu, dibagi X anak-anak, berarti per X meter. Ini T, ini waktu yang ditempuh ini untuk berlari sejauh 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit kurang dari 15 menit. Ini artinya 3.600 per X, ini waktu tempuh ini kurang dari 15 menit. Soal ketiga anak-anak, harga total dari 3 pensil masing-masing seharga Rp dan 2 penghapus masing-masing seharga Rp lebih dari Rp9.000. Harga total berarti kita jumlahkan anak-anak. Berarti untuk soal ketiga di sini 3 pensil dengan harga Rp berarti 3A ditambah dengan 2 penghapus berarti harganya ini 2, harganya Rp masing-masing Rp. Ini lebih dari, berarti lebih dari 9.000. Lanjut ke soal keempat. Berat total, ini yang ditanya adalah berat total A koper masing-masing seberat 3 kg dan B koper masing-masing seberat 5 kg adalah, berarti sama dengan anak-anak 40 kg. Berarti 3A di sini, 3A ditambah dengan 5B ini sama dengan 40. Ketika hubungan antara dua besaran yang tidak kurang dari atau tidak lebih dari, maka kita nyatakan A tidak kurang dari B sebagai lebih dari sama dengan. Kalau A tidak lebih dari B sebagai kurang dari sama dengan. Ibu jelaskan kembali, kalau tidak kurang dari B itu bisa berarti dia itu lebih dari B, bisa berarti juga ini A ini sama dengan B. Nih. Selanjutnya kalau tidak lebih dari B, A tidak lebih dari B, berarti A ini bisa kurang dari B, A juga bisa sama dengan B. Kita juga menyebut tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan sebagai tanda pertidaksamaan. Pernyataan matematika yang menggunakan tanda tersebut disebut pertidaksamaan. Tanda tersebut untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Ulasannya tidak kurang dari A atau lebih besar sama dengan A. Tidak lebih dari A atau lebih kecil sama dengan A. Catatan, merupakan gabungan A lebih dari B atau A sama dengan B. Demikian juga A kurang dari B atau A sama dengan B. Lanjut ke contoh 2 anak-anak. Yang ke-1, untuk membentuk tim kasti terdiri atas siswa kelas 7, dipilih A siswa dari grup 1 dan B siswa dari grup 2. Perlu dipastikan banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Tidak kurang dari 12. Kita nyatakan berarti A ditambah B lebih dari sama dengan 12.
Yang kedua, seorang pekerja beratnya 60 kg masuk elevator membawa A kotak masing-masing beratnya 20 kg. Harus dipastikan bahwa berat total tidak melebihi 300 kg. Kita dapat menyatakan berarti 20A, ini 20A ditambah dengan berat pekerjanya 60, ini tidak kurang, ini kurang dari atau sama dengan 300. Lanjut ke soal 3 anak-anak, nyatakanlah hubungan antara dua besaran berikut ini menggunakan pertidaksamaan. Kita bahas soal ke-1. Total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30. Berarti A ditambah dengan B ini kurang dari 30. Lanjut ke soal kedua. Total uang untuk membeli A pensil seharga Rp4.000 per batang dan 1 buku catatan seharga Rp1.800 tidak lebih dari Rp50.000. Berarti 4.000A di sini 4.000A ditambah ini 1 buku catatan harganya 1.800 berarti ditambah dengan 1.800. Ini tidak lebih dari Rp50.000, berarti bisa kurang dari Rp50.000, bisa juga sama dengan Rp50.000. Berarti kurang dari sama dengan 50.000. Di sini tidak perlu ditulis rupiahnya. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Sebuah pita kertas panjang X cm dibagi sama panjang menjadi 5 bagian. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter. Soal ketiga, Ibu tulis di sini, sepotong pita sepanjang X cm berarti X dibagi dengan 5, X per 5, ini tidak kurang dari 2 meter, berarti bisa lebih dari, bisa sama dengan, berarti lebih dari sama dengan 2. Lanjut ke soal keempat. Dari A pengunjung 25 orang pulang ke rumah. Yang tinggal ini sisanya tidak kurang dari 10 orang. Kita cermati berarti A pengunjung dikurang yang pulang, A dikurang dengan yang pulang 25. Ini berarti yang masih tinggal. Ini tidak kurang dari 10 orang, berarti bisa lebih dari, bisa sama dengan 10 orang. Berarti tidak kurang dari 10 orang itu sama dengan lebih dari, sama dengan 10. Lanjut Ibu membahas besaran-besaran yang disajikan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Contoh 3, terdapat 2 wadah A dan wadah B. Wadah A memuat X liter cairan, wadah B memuat Y liter. Pertidaksamaannya adalah kita cermati di sini. Ini wadah A lagi ada 2. Kalau dijumlahkan, dituangkan dalam satu tempat, ini tingginya seperti ini anak-anak. Ini volumenya. Selanjutnya untuk wadah B, kalau dituang, ini satu wadah B, tingginya segini. Ini untuk X liter ditambah X liter, ini lebih dari Y liter. Sudah kelihatan di sini, berarti 2X lebih dari Y. Menyatakan bahwa volume atau isi 2 wadah cairan dari wadah A lebih banyak dibandingkan 1 wadah B. Soal 4 anak-anak, harga karcis masuk Taman Mini Indonesia Indah adalah X rupiah untuk dewasa dan Y rupiah untuk siswa SMP. Jelaskan hubungan antara dua besaran dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan berikut ini. Soal ke-1, 2X ditambah Y sama dengan 1250. Ini yang X ini untuk yang dewasa, Y ini untuk siswa SMP. Kalau 2X ditambah Y sama dengan 1250, berarti total harga karcis untuk 2 orang dewasa dan 1 siswa SMP adalah Rp1.250. Selanjutnya 3X lebih dari 5Y. Ini berarti total harga karcis untuk 3 orang dewasa lebih tinggi dari total harga karcis untuk
5 siswa SMP. Lanjut ke soal 5 anak-anak, materi diskusi. Suatu persegi panjang mempunyai panjang A cm dan lebar B cm. Jelaskan hubungan antara dua besaran berikut ini. Kita cermati persegi panjang di sebelah kanan. Panjangnya adalah A cm, lebarnya B cm. Pernyataan ke-1 di sini A kurang dari B. Ini artinya panjang persegi panjang lebih dari lebarnya. Ini A lebih dari B, panjangnya ini lebih dari lebarnya. Selanjutnya, untuk soal kedua, AB sama dengan 48. Berarti A dikali B sama dengan 48. Tentu anak-anak sudah tahu untuk menyatakan luas dari persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Panjangnya tadi A, lebarnya adalah B. Berarti A dikali B sama dengan AB. Berarti AB ini menyatakan luas dari persegi panjang anak-anak. Hasil kali panjang dengan lebar atau luas persegi panjang sama dengan 48 cm persegi, karena cm dikali dengan cm pangkat 2. Ke soal ketiga, 2 dikali A ditambah B kurang dari sama dengan 32. Perlu anak-anak ketahui bahwa keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah dengan lebar, sama dengan 2 kali panjangnya tadi A ditambah dengan B. Berarti 2 dikali A ditambah B menyatakan keliling anak-anak. 2 kali hasil penjumlahan panjang dan lebar, selanjutnya dikali 2 atau keliling persegi panjang tidak lebih dari 32 cm. Kurang dari sama dengan 32 artinya sama dengan tidak lebih dari 32 cm. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.